Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Kurniawan dari Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan melanjutkan video yang ketiga, yaitu PPI tentang bagaimana syarat menjadi imam, lalu syarat menjadi makmum ketika telah masbuk. Habis itu sholat jamak, sholat qashar, jamak qashar, sujud tilawah, sujud syahwi, dan sujud syukur. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana yang pertama, yaitu bagaimana syarat menjadi imam. Syarat menjadi imam ketika sholat berjamaah dalam Islam itu diantaranya, yaitu yang pertama Islam, agama Islam. Habis itu jenis laki-laki, baligh, berakal, suci dari hadas, besar dan kecil, mampu membaca Al-Quran dengan fasih dan baik, ahli agama, dan mampu mengerjakan semua rukun sholat. Lalu jika makmum sudah tertinggal masbuk, ia harus melakukan takbiratul ihram untuk memulai sholat, lalu mengucapkan takbir, dan selanjutnya membaca Al-Fatihah, lalu membaca surah pendek, dan mengikuti gerakan imam ketika imam selesai melakukan salam dan mengakhiri sholat. Makmum yang masbuk ini tidak boleh ikut salam, tetapi langsung berdiri untuk menambah rakaat yang terlewat. Yang ketiga yaitu sholat jamak. Untuk sholat jamak yaitu mengumpulkan dua salat dalam satu waktu. Misalnya sholat zuhur dilakukan di waktu asar, artinya saat masuk waktu zuhur ia tidak melakukan sholat zuhur, akan tetapi dilakukan di waktu asar. Maka setelah masuk asar, orang tersebut melakukan sholat zuhur, kemudian melakukan sholat asar. Sholat yang bisa dijamak yaitu sholat zuhur dikumpulkan dengan sholat asar, sholat maghrib dikumpulkan dengan sholat isya. Adapun sholat subuh tidak bisa dijamak dengan sholat apapun itu. Jamak takdim itu mengumpulkan dua waktu sholat. Di waktu sholat yang pertama yaitu menjamak sholat zuhur dan asar di waktu sholat zuhur. Jamak takhir adalah mengumpulkan dua waktu sholat di sholat yang kedua dan terakhir. Contoh, jamak sholat maghrib dengan sholat isya di waktu sholat isya. Sedangkan sholat qashar ini menjadikan sholat yang berjumlah 4 rakaat menjadi 2 rakaat seperti sholat zuhur, asar, dan isya. Sedangkan sholat maghrib dan subuh tidak bisa dikasar. Sholat jamak dan qashar artinya ada sholat yang boleh untuk kita jamak dan kita qashar sekaligus, yaitu semua sholat yang memenuhi syarat untuk bisa dikasar, maka salat tersebut pasti boleh dijamak. Nah, menjamak sholat yang bisa dikasar tidaklah harus. Jadi seseorang bisa saja hanya mengqashar tanpa menjamak, biarpun boleh untuk menjamaknya. Tidak semua sholat yang bisa dijamak itu bisa dikasar. Ada sholat yang memenuhi syarat untuk bisa dijamak, akan tetapi belum memenuhi syarat untuk dikasar, maka saat itu hanya boleh menjamak dan tidak boleh mengkasar. Nah, yang kedua yaitu semua sholat yang bisa dikasar pasti boleh dijamak, yang artinya semua sholat yang memenuhi syarat untuk boleh dikasar secara otomatis boleh dijamak. Lalu kita selanjutnya sujud tilawah, yang mana niatnya yaitu sajada wajhi ilazi khalaqahu wa sawwaru
wa syaku sam'ahu wa basrahu bi khawlihi wa quwwatihi fatabarakallahu ansahul khaliqin, yang artinya yaitu wajahku bersujud kepada zat yang menciptakannya, yang membentuknya, dan yang memberi pendengaran dan penglihatan. Maka berkah Allah sebaik-baiknya pencipta. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Hakim, Tirmizi, dan Nasai. Yang keempat yaitu sujud syahwi, di mana sujud syahwi ini dilakukan sebelum maupun sesudah salam, tergantung dari kasus lupa yang terjadi dalam salat. Kan tetapi lebih baik ini sujud syahwi dilakukan dengan mengikuti cara yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Niatnya yaitu subhana man la yashhu wa la yakhulu, yang artinya maha suci zat yang tidak lupa dan tidak lalai. Yang kelima, yang terakhir yaitu sujud syukur, yang dimana sujud yang dilakukan dalam rangka mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala karunia yang telah diberikan. Kemudian seseorang muslim harus mengetahui bacaan sujud syukur ini, yaitu yang pertama membaca tasbih, tahmid, dan tahlil. Yang kedua yaitu membaca zikir syukur, yaitu sajada wahya illazi khalaqu wa sallahu warwahu wa syaku sam'ahu wa basrahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin, yang dimana artinya aku sujudkan wajahku kepada yang menciptakannya, membentuk rupanya, dan membuka pendengaran serta penglihatan. Maha suci Allah sebaik-baik pencipta. Yang kelima yaitu membaca surat An-Naml ayat ke-19, yaitu Rabbi azilni an ashikur nimata kallati anta alayya wa ala walidayya wa amal solihan tardohu wa adkhini birahmatika di ibadika solihin, yang artinya ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan untuk mengerjakan amal salih yang Engkau ridai, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh. Amin. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam pembacaan ataupun kalimat, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you.